Timur Tengah membara, warga negara Indonesia di Iran, Israel, dan Palestina diminta waspada karena pertarungan makin memanas. Adalah yang perlu kita persiapkan lebih matang adalah dampaknya terhadap warga negara Indonesia. Kita terus melakukan komunikasi dengan para kepala perwakilan kita di negara-negara, baik di Iran, Irak maupun kemungkinan negara-negara yang akan terdampak kalau eskalasi terus berlanjut. Kita juga mengeluarkan himbauan kepada warga negara Indonesia, jika sewaktu-waktu memerlukan bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi hotline yang ada. Terus kemudian di Kementerian Luar Negeri kita juga sudah mengaktifkan crisis center. Teheran mengabarkan pemerintah RI meminta warga negara Indonesia atau WNI waspada seiring meningkatnya ketegangan di wilayah Timur Tengah. Surat itu diungkap dalam akun resmi Kementerian Luar Negeri Kemlu RI di X atau Twitter. Memperhatikan perkembangan situasi politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, Kemlu mengimbau agar WNI di wilayah Iran, Israel, dan Palestina untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi terjadinya eskalasi keamanan, papar pernyataan Kemlu RI. Sejumlah negara telah meminta warganya meningkatkan kewaspadaan atau menghindari perjalanan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Inggris menyarankan warganya menghindari perjalanan ke Israel dan wilayah pendudukan Palestina karena kemungkinan serangan terhadap Israel dari Iran, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris dilansir Reuters. Dalam pembaruan terbarunya, Kementerian Luar Negeri Inggris menyarankan agar semua perjalanan tidak dilakukan ke Israel Utara, Gaza, daerah dekat Gaza dan tepi barat kecuali Yerusalem Timur dan rute 1 antara Yerusalem dan Tel Aviv. Mereka juga menyarankan agar perjalanan kecuali yang penting tidak dilakukan ke seluruh wilayah Israel dan wilayah Palestina yang diduduki. Hal ini terjadi di tengah ketakutan akan konflik yang lebih luas di wilayah tersebut, terutama setelah 7 anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk 2 jenderal penting, tewas dalam serangan udara terhadap konsulat Iran di Suriah. Iran mengatakan Israel telah melakukan serangan itu dan berjanji akan membalasnya. Namun Israel belum secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan juga tidak mengomentari aktivitasnya di Suriah. Namun, dalam waktu dekat dan tiba-tiba, Iran bisa saja menghancurkan Israel dengan gelap mata. Konflik hebat di beberapa negara, apakah Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata? Konflik hebat di beberapa belah dunia saat ini mengalami peningkatan eskalasi menuju Perang Dunia Ketiga. Para ahli strategi global dan lembaga think tank berupaya keras untuk meningkatkan kewaspadaan. Mungkin ini Perang Dunia Ketiga dan mungkin merupakan krisis keuangan besar yang disengaja dan terus-menerus. Bencana-bencana besar seringkali tampak kita terpikirkan sampai benar-benar terjadi, kata mantan Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates. Robert Gates memperingatkan seiring dengan memburuknya lingkungan strategis, inilah saatnya untuk menyadari betapa besarnya konflik global yang lebih besar. Jika Perang Dunia Ketiga melanda banyak wilayah di Eurasia, Washington dan sekutunya mungkin tidak akan menang, kata mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Gates mengatakan kita sedang bergerak dari dunia pasca perang ke sebelum perang. Pekan lalu Menteri Pertahanan Jens Saab memperingatkan dunia bisa dilanda perang yang melibatkan Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Inggris mengatakan warga negara Inggris harus dilatih dan diperlengkapi untuk berperang dalam potensi perang Rusia dan menggambarkan mereka yang hidup saat ini sebagai generasi sebelum perang. Sementara itu, Jenderal Sir Richard Sheriff menambahkan bahwa perang di Ukraina adalah titik tekanan. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti para pendahulu kita yang tersandung perang yang mengerikan. Perang terjadi dunia atau seperti Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Katanya.
Situasi di Timur Tengah, pasukan Inggris dan Amerika melancarkan serangan udara ke Yaman sebagai respon terhadap respon Houthi. Serangan Gates satu-satunya menunjukkan ledakan konflik yang tiba-tiba baik militer, ekonomi, atau diplomatik di seluruh dunia. Seperti Rusia mengejutkan dunia dengan invasi ke Ukraina dan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, dan respon brutal Israel mengakhiri apa yang tampaknya merupakan langkah lambat menuju perdamaian. Serangan Iran di Timur Tengah dengan menggunakan pesawat tanpa awak yang sangat efektif, namun murah dan sederhana. Korea Utara tiba-tiba mengakhiri perundingan perdamaian dengan Korea Selatan sambil meningkatkan uji coba rudal barunya. Beberapa di antaranya dapat membawa holodak nuklir ke Amerika. Sementara Tiongkok terus memaksa dan mengancam India, Jepang, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Vietnam hanya satu tingkat di bawah konflik terbuka. Jadi apakah sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Jawabannya belum pasti, kata Profesor. Di satu sisi, besarnya biaya perang dan risiko kehancuran yang tampak tak terhindarkan bagi kedua belah pihak tampaknya semakin tinggi. Sisi lain, negara-negara seperti Korea Utara dan Iran tidak dapat dipercaya untuk bertindak rasional. Ahli militer Justin Crum mengatakan peluang terjadinya Perang Dunia Ketiga mulai terbuka. Pernyataan dari pakar intelijen dan CEO perusahaan analisis risiko global, Stablin, didasari oleh berbagai krisis internasional termasuk konflik Ukraina, Timur Tengah, serta berbagai wilayah di Afrika. Menurut saya, hal ini tidak dapat dihindari dan risikonya semakin meningkat. Ia menyoroti bahwa kecuali terjadi perubahan drastis di planet ini, risiko tersebut akan terus meningkat. Landscape global telah menyaksikan peningkatan konflik yang mematikan. Data dari Peace Research Institute Oslo mencatat rekor jumlah kematian terkait pertempuran dan konflik negara pada tahun 2022.